Waktu gak pernah berhenti buat siapapun. Dia cuma lewat. Dan kalau lo ketinggalan, dia gak akan nunggu. Gue pikir kalau gue terus sibuk, gue bisa ngejar semuanya. Tapi ternyata yang gue kejar bukan waktu, cuma sesuatu yang udah lama pergi. Nama gue Rali. Gue bukan orang yang menarik, cuma seseorang yang lebih sering hidup di depan layar daripada di luar kamar. Buat sebagian orang, kesibukan itu cara buat produktif. Tapi buat gue, itu cuma cara buat diem. Biar pikiran gue gak balik lagi ke hal-hal yang pengen gue lupain. Kalau gue berhenti sibuk, pikiran gue mulai ribut. Jadi gue kerja terus, ngetik, nulis, apapun yang bikin suara di kepala gue diam. Malam kayak gini, suara keyboard jadi satu-satunya hal yang bikin gue inget kalau gue masih ada di dunia nyata. Suara itu, suara yang udah lama gak gue denger. Dan setiap kali dia muncul lagi, rasanya kayak waktu yang berhenti sebentar. Cuma buat ngingetin gue bahwa mungkin ada sesuatu yang belum selesai. Halo, kenapa dek malam-malam gini? Bang, tolong gua bang. Ada yang ngikutin gua bang. Bang. Halo. Lu di mana sekarang? Halo, Gi? Dia selalu takut sendirian, tapi entah kenapa, kali ini suaranya bikin gue juga takut. Kalau gue berhenti sekarang, tugas ini gak akan kelar. Tapi kalau gue gak datang, gimana kalau dia beneran butuh gue? Lu di mana sekarang? Halo, Gi?
Di sini gue ngerasa ada yang aneh. Momen ini berasa berputar. Tanggalnya 2 tahun lalu. Kalau misalkan denger video ini, jangan. Enggak. Ini enggak mungkin. Kepala gue udah mulai gak beres. Itu tanggal yang sama. Hari dia. Enggak mungkin. Gue harus nemuin adik gue. Gue harus nemuin Argi. Dia satu-satunya keluarga. Gue gak bakal biarin apapun terjadi sama. Udah, cukup bang. Lu udah coba nyelamatin gue terlalu lama. Satu hal yang perlu lu tahu, gue selalu ada di samping lu. Sekarang udah cukup. Gue tenang karena akhirnya lu nerima. Gue pikir nyelamatin dia bakal nyelamatin gue juga. Ternyata gue cuman makin jauh dari yang nyata. Selamat pagi Rali. Halo, selamat pagi dok. Bagaimana dengan kondisimu? Dan bagaimana dengan esaimu? Apakah kamu masih sering terbayang-bayang dengan suara telepon adikmu? Jujur, masih dok. Saya belum bisa memaafkan diri saya. Waktu gak pernah berhenti buat siapapun. Dia cuma lewat. Dan kalau lo ketinggalan, dia gak akan nunggu. Gue pikir kalau gue terus sibuk, gue bisa ngejar semuanya. Tapi ternyata yang gue kejar bukan waktu, cuma sesuatu yang udah lama pergi. Maaf Gi, kali ini gue gak bisa. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari. Gue pikir ngelakuin hal benar tuh soal datang dan nolong. Tapi mungkin kali ini nolong berarti ngebebasin diri sendiri. Ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar 2 tahun. Dan untuk pertama kalinya gue bisa tidur tenang. Gue gak tahu kapan terakhir kali gue denger suaranya. Tapi kali ini, heningnya gak lagi nyakitin. Mungkin semua panggilan itu
cuma cara dia ngajarin gue buat lanjut hidup. Selamat pagi Rali. Halo, selamat pagi dok. Ya, gimana perkembangan dari hasilmu ini? Jadi belakangan ini saya sempat nulis esai dok, boleh diperiksa dulu. Memang suka bercanda. Mungkinkah kau Oke. berpihak Esaimu sudah bagus, tapi masih tentang Ardi. bila Enggak sih dok, belakangan ini saya lagi nulis tentang jadilah bagaimana saya belajar untuk tidak menyalahi diri sendiri dok. Oh, tapi masalah suara dari telepon adikmu masih sering kamu dengar? mekar di Nggak sesering dulu dok. meski bicara dengan bahasa tumbuhan kan ku ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Kangennya masih ada